Kembali lagi kita di channel Santap Ilmu bersama saya dan Agung Septian. Kali ini saya akan memberikan materi tentang Tech Update 2024 dari PCD. Untuk materinya, yang pertama saya akan memberikan materi tentang pajak pertambahan nilai. Yang kita tahu sebagai wajib pajak, kita memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melapor. Menghitung pajak sesuai tarif dan pasal, ketentuan yang berlaku, membayar pajak melalui kantor pos atau bank-bank yang ditunjukkan dan menggunakan formulir surat setoran pajak dan online, serta melaporkan pajak secara online dan e-form, SPT massa dan SPT tahunan. Nah, untuk materi yang saya akan bahas yaitu tentang pajak pertambahan nilai, yaitu biasanya dalam sehari-hari, dalam proses transaksi jual beli itu, baik barang atau jasa, setiap barang atau jasa itu dikenakan pajak pertambahan nilai. Ini rumus untuk mendapatkan PPN net atau PPN terutang dari suatu perusahaan, yaitu saat menjual barang atau pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Yang kedua materinya itu pengusaha kena pajak. Apa sih pengusaha kena pajak itu? Yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya. Jadi setiap perusahaan itu bisa dikatakan pengusaha kena pajak atau pengusaha non PKP atau pengusaha yang tidak dikenakan pajak. Apa saja syaratnya untuk dikatakan sebagai pengusaha kena pajak? Yaitu diwajibkan kepada wajib pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak melebihi 4,8 miliar per tahun. Jadi jika perusahaan itu atau pengusaha yang melakukan jual beli transaksinya di bawah 4,8 miliar bisa dikategorikan sebagai non PKP. Terus yang kedua, dalam penjualannya wajib mengeluarkan faktur pajak dan mengadministrasikan PPN. Yang ketiga, dapat melakukan pencabutan PKP dengan ketentuan tertentu. Jadi pengusaha yang dikategorikan sebagai PKP bisa juga saat dia omsetnya sudah mulai menurun di bawah 4,8 M, lalu dia memilih untuk menjadi non-PKP, itu masih bisa dilakukan. Yang selanjutnya, tanggung jawab renteng. Jadi, pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Nah, dalam transaksi yang biasa dilakukan oleh indosemen, baik jasa ataupun barang, biasanya indosemen sudah membayarkan PPN dari suatu barang atau jasa, namun vendor tidak menyetorkan atau tidak melaporkan dari PPN yang telah diterbitkan. Nah, oleh karena itu, indosemen jadi ikut bertanggung jawab dari PPN yang tidak dilaporkan atau tidak disetorkan oleh vendor tersebut. Nah, hal ini jelas merupakan kerugian sih bagi indosemen kalau sampai PPN yang sudah diakui atau sudah dikreditkan ternyata oleh vendor tidak dilaporkan atau tidak disetorkan. Nah, biasanya hal ini terjadi karena adanya faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak sah. Sebetulnya ini antara faktur pajak fiktif dan faktur pajak tidak sah itu sama, cuma istilahnya saja menjadi faktur pajak tidak sah. Tapi intinya kurang lebih kriterianya itu sama, yaitu kenapa sih faktur pajak dikatakan faktur pajak fiktif? Biasanya faktur pajak ini tidak sesuai dengan transaksinya. Jadi entah itu nilainya salah dengan transaksinya, atau nominalnya salah, tanggal faktur pajaknya salah, nilai nomor NPWP-nya salah. Nah, itu termasuk faktur pajak tidak sah. Terus faktur pajak diterbitkan oleh vendor atau pengusaha yang belum terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha yang bukan merupakan PKP itu tidak berhak mengeluarkan faktur pajak. Nah, ini contoh kasus yang dialami oleh indosemen di tahun 2010, 2012, 2016, dan 2019 nih. Jadi
pada keempat contoh tahun ini, endorsement itu mengalami denda atau menerima resiko denda pajak nih, karena yaitu penyebab-penyebab itu yang ada di bawah tuh penjelasannya. Jadi bisa jadi endorsement sudah membayarkan PPN-nya kepada vendor, ternyata vendor tidak menyetorkan dan tidak melaporkan. Yang kedua, PPN disetorkan tapi tidak dilaporkan oleh vendor. Jadi vendor cuma, ini saya terima PPN dari endorsement sudah dibayarkan tapi dia tidak melaporkannya. Atau vendor membuat faktur pajak pengganti, tetapi penggantinya tidak diupdate di tax department. Jadi tax department sudah mengakui faktur pajak yang lamanya, kemudian vendor mengganti dengan faktur pajak yang baru. Terus faktur pajak dibuat vendor lebih dari 3 bulan atau faktur pajak dikatakan sudah expired. Terus, nah ini contoh-contoh wajib pajak yang perlu diwaspadai dan diindikasikan sebagai penerbit faktur pajak tidak sah. Jadi sebelum kita bertransaksi dengan vendor, biasanya kita harus lebih cermat dan lebih hati-hati ya. Jadi kalau misalnya ada vendor yang keberatan nih diminta bukti store dan bukti lapor SPT masa PPN-nya, kita wajib curiga nih, kenapa nih si vendor kok sampai tidak mau memberikan kopi bukti store dan bukti lapornya dia. Terus wajib pajak atau vendor sering berpindah alamat dalam waktu yang tidak lama atau dalam kurun waktu beberapa bulan berpindah-pindah, itu wajib dicurigai. Terus beberapa wajib pajak yang pengurus dan komisarisnya itu terdiri dari orang yang sama, hanya dari satu orang saja. Nah itu kita wajib curiga juga tuh. Biasanya struktur perusahaan kan komisaris, direksi, dan segala macam itu diisi oleh orang-orang yang berbeda. Nah sedangkan ini beberapa posisi diisi oleh orang yang sama. Terus wajib pajak yang SPT masa PPN-nya lebih bayar dan dikompensasi terus-menerus. Wajib pajak yang alamat dan atau alamat pengurusnya tidak ditemukan, kita juga harus curiga tuh. Wajib pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP namun menerbitkan faktur pajak. Nah ini juga kita harus waspada ya. Jadi harus jadi pada saat membuat vendor master data itu betul-betul datanya harus diminta dengan baik, syarat-syarat kelengkapan dokumennya juga harus diminta dengan baik, harus dipenuhi. Nah, ini tindakan preventif kita nih untuk mencegah kerugian-kerugian dari PPN yang seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu seleksi vendor secara ketat, NPWP, SPPKP, pemberian nomor seri faktur pajak dan SPT, itu kita harus cermati juga. Melakukan validasi legalitas vendor secara mendetail, seperti izin usaha, sertifikasi usaha, dan sebagainya. Nah, minta pernyataan tertulis non-PKP bila vendor adalah non-PKP, biasanya ini dalam bentuk memo, nanti dilengkapi dengan materai. Terus, buat klausul kontrak bahwa vendor berkewajiban menyetor PPN yang dipungut dari INTP atau dari endorsement, dan jika vendor melakukan one prestasi, maka kerugian endorsement dapat ditagihkan kepada vendor tersebut. Terus, jika perlu melakukan pembayaran PPN kepada vendor, jika vendor sudah melampirkan SPT masa PPN yang terkait. Nah ini juga sudah diterapkan nih, tindakan preventif yang sebelumnya saya sebutkan itu sudah diterapkan. Arsipkan dokumen transaksi dan dokumen pembayaran kepada vendor dengan baik sebagai bukti saat dilakukan pemeriksaan pajak. Nah ini nih semua dibuat saat adanya transaksi atau saat vendor master data dibuat. Jadi semua syarat ini harus dipenuhi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam membuat vendor master data itu memang syaratnya cukup sulit, tapi bukan tanpa maksud ya. Maksudnya yaitu menjaga supaya setiap vendor yang kita miliki atau vendor-vendor yang berhubungan dengan endorsement itu memiliki qualify atau memiliki syarat-syarat yang baik lah. Nah ini yang sering terjadi juga nih, PPN atau faktur pajak expired. Faktur pajak expired itu bisa dikarenakan dua hal biasanya. Yang pertama, kelalaian dari vendor. Yang kedua, kelalaian dari pihak endorsement. Kalau kelalaian dari vendor, kita masih bisa memaklumi dan itu bukan merupakan kerugian dari endorsement. Yang jadi masalah itu kalau kelalaian dari pihak internal. Nah, itu maka kerugian bagi endorsement tidak bisa mengkreditkan faktur pajak yang dibayarkan. Itu sangat merupakan kerugian yang cukup besar bagi endorsement.
karena nilainya 11% dari nilai transaksi. Jadi untuk kenapa sih faktur pajak dikatakan expired, atau apa sih yang menyebabkan faktur pajak expired? Faktur pajak itu memiliki umur 3 bulan. Jadi seperti contoh di sini, menerima tagihan dari vendor yang ada faktur pajak tanggal 31 Juli 2023. Nah, batas pengkreditan dari faktur pajak Juli ini dihitung dari Agustus, September, Oktober. Maka di tanggal akhir Oktober, 31 Oktober, faktur pajak tersebut batas akhir untuk dikreditkannya itu di 31 Oktober. Jadi setelah lewat tanggal itu, faktur pajak ini tidak bisa menjadi faktur pajak kredit atau tidak bisa dikreditkan oleh Indosemen. Maka karena itu, baik vendor ataupun user biasanya harus lebih aware nih tentang berapa lama faktur pajak ini bisa berlaku ke depannya. Jadi jika ada kendala-kendala dalam pengurusan atau dalam administrasi harus diselesaikan sebelum masa waktu faktur pajak ini berakhir. Selanjutnya, saat PPN ini jadi saat pembuatan faktur pajak ya. Jadi kapan sih faktur pajak itu dibuat? Nah, biasanya faktur pajak itu dibuat jika berupa barang, ya dibuatnya barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga. Jadi kalau misalnya di sini dicontohkannya sebagai vendor, saat vendor menyerahkan barang ke Indosemen, itu dibuat dengan tanggalnya itu disamakan dengan saat mereka menyerahkan barangnya ke Indosemen. Maka tanggal faktur pajaknya diakui dengan tanggal yang sama. Yang kedua, barang kena pajak berwujud diserahkan secara langsung ke penerima barang. Terus yang ketiga, barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau kurir jika pengirimannya melalui kurir. Terus harga atas penyerahan barang kena pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Untuk jasa kena pajak sama saja sebetulnya, biasanya digantikan dengan berita acara serah terima pekerjaan. Jadi saat berita acara serah terima pekerjaan itu dibuat, maka tanggal faktur pajak pun dibuat dengan tanggal yang sama dengan berita acara serah terima pekerjaan. Yang selanjutnya ini untuk syarat-syarat tadi ya, sebetulnya sama nih seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk barang itu dibuat tanggal faktur pajaknya harus sama dengan tanggal terima di gudang Indosemen. Jadi saat barang itu diterima sama Indosemen, maka tanggal faktur pajaknya dibuat dengan tanggal yang penerimaan barangnya. Terus jika tanggal faktur pajaknya berupa jasa, maka tanggal faktur pajaknya dibuat dengan berita acara serah terima pekerjaan. Itu harus sama tuh tanggalnya. Selanjutnya, tentang pajak penghasilan, materi ini akan dibawakan oleh Bapak Wahyu Setiawan. Selamat siang teman-teman Santap Ilmu. Perkenalkan, saya Wahyu Setiawan dari Accounting PCD akan mencoba menyampaikan materi mengenai PPh pajak penghasilan. PPh pajak penghasilan adalah pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, suatu mekanisme pelunasan pajak yang terutang melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain atas jasa pekerjaan. PPh pasal 23. Jadi subjek PPh pasal 23 ini adalah setiap perusahaan yang melakukan transaksi yang merupakan objek PPh 23 dengan perusahaan yang berlokasi di Indonesia atau di dalam negeri. Objek PPh 23 adalah objek PPh 23 yang umum dilakukan adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah PPh tarif 15% dari jumlah bruto, yaitu bunga, dividen, dan royalti. Sedangkan sewa dan penghasilan lainnya terkait PPh 23, kita ambil contoh PT Indosemen menyewa kendaraan dari PT ABC, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konstruksi, konsultan, dan jasa lain yang menjadi objek PPh 23. Contoh kedua, PT Indosemen menggunakan jasa servis mesin dari PT ABC. Jenis jasa lainnya dapat dilihat secara
lengkap di PMK nomor 141 PMK 03 garing 2015. Ini peraturan pajaknya ya. Jadi tarif PPh 23 atas semua jasa sewa sebesar 2% dari DPP atau dasar pengenaan pajak. Nah, ini mengenai surat keterangan bebas pajak PPh 23. Jadi kontraktor yang tidak dipotong PPh 23 itu wajib menyerahkan SKB ini di Indosemen. Nah, contohnya untuk surat keterangan bebas pajak 23 ini adalah yang bisa kita lihat. Jadi SKB ini dicontoh SKB per DJP per 01 garing PJ garing 2011. Jadi nama wajib pajak, terus NPWP-nya, alamatnya, mendapat surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPh 23. Jadi kontraktor ini akan menerima SKB dari DJP. Lalu kontraktor tersebut akan menyerahkan ke Indosemen sebagai dasar Indosemen untuk tidak memotong pajak. Nah, untuk kewajiban kontraktor sendiri, jika mereka mendapatkan SKB, itu harus menyetorkan pajak final 0,5% dari peredaran bruto selama 1 tahun. Contohnya seperti ini. Lanjut lagi untuk PPh 4 ayat 2. Yang pertama pengertiannya, pajak final dikenakan atas penghasilan tertentu di mana mekanisme pemajakan telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan. Objeknya wajib pajak pribadi dalam negeri. Yang kedua, usaha jasa konstruksi. Yang ketiga, sewa tanah dan bangunan. Nah, mengenai untuk tarif bervariasi, ada yang 10%, 2%, 3%, 4% maupun 6%. Pemotongannya dilakukan adalah ketika pembayaran. Jadi pembayaran kepada penerima penghasilan. Untuk penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Terus untuk pelaporannya adalah paling lambat 20 hari semenjak masa pajak berakhir. Untuk detail PPh pasal 4 ayat 2 final, yang pertama untuk pekerjaan konstruksi yang memiliki SBU, kualifikasi usaha perusahaan kecil sebesar 1,75%. Untuk yang kedua memiliki sertifikat kompetensi untuk perorangan sama 1,75%. Tidak memiliki SBU sebesar 4%, jadi tarifnya lebih besar ya daripada yang tadi memiliki SBU. Terus yang keempat, tidak memiliki sertifikat kompetensi untuk perorangan, tarifnya sama seperti tidak memiliki SBU sebesar 4%. Terus pekerjaan konstruksi selain yang memenuhi kriteria A dan B itu sebesar 2,65%. Kemudian untuk jasa konsultasi konstruksi, yang pertama memiliki SBU 3,5%, yang kedua tidak memiliki SBU perusahaan sebesar 6%, tidak memiliki sertifikat kompetensi untuk perorangan juga 6%. Yang ketiga, pekerjaan konstruksi terintegrasi. Terintegrasi ini maksudnya adalah gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Jadi yang pertama memiliki SBU perusahaan sebesar 2,65%, dan satu lagi tidak memiliki SBU perusahaan sebesar 4%. Jadi kualifikasi atas pekerjaan yang akan dipotong itu ada 3. Jadi pekerjaan konstruksi, murni konstruksi. Yang kedua adalah konsultasi sebagai konstruksi, sama yang ketiga pekerjaan konstruksi namun terintegrasi. Tarif untuk PPh pasal 4 ayat 2 adalah
untuk sewa tanah dan bangunan sebesar 10% dari DPP. Lanjut topik PPh pasal 15. Untuk pengertiannya sendiri, PPh pasal 15 inilah adalah pajak final yang dikenakan atas penghasilan tertentu di mana mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan. Meliputi industri pelayaran, penerbangan internasional serta asuransi asing. Objek pajaknya adalah jasa pengangkutan yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan memiliki siupal yang didaftarkan di vendor master data Indosemen. Jadi untuk kontraktor maupun supplier yang terkait pengangkutan pelayaran ini wajib memberikan siupal yang diserahkan di Indosemen, kemudian akan dikolek oleh vendor master data. Tarifnya adalah sebesar 1,2%. Pemotongannya pembayaran kepada penerima penghasilan, terus penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu pelaporannya dilakukan paling lambat 20 hari semenjak masa pajak berakhir. Berikutnya adalah mengenai distribusi untuk bukti potong atas pemotongan beberapa PPh yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Jadi perusahaan yang melakukan pemotongan PPh dia berhak untuk mengakses atau berhak memperoleh bukti potong dari DJP. Jadi ketika Indosemen ini memotong atas jasa pekerjaan yang dilakukan kontraktor, akan bisa mengakses bukti potong di DJP. Kemudian bukti potong ini akan dimasukkan ke web bukti potong Indosemen. Jadi untuk distribusi bukti potong ke kontraktor dari Indosemen ini sudah membuat channel untuk akses seluruh kontraktor dan supplier dapat mendapatkan bukti potong atas pemotongan tagihan yang sudah dilakukan Indosemen. Jadi di sini ada webnya, terus kemudian nanti Indosemen akan mengumpulkan seluruh bukti potong ada di web berikut. Kemudian nanti si kontraktor maupun supplier akan bisa mengakses bukti potong tersebut. Proses pendaftarannya seperti ini, masuk ke link IGSS, jadi masukkan email dan password. Terus kemudian nanti akses ke IGSS, lalu dicari supplier maupun kontraktornya apa, nanti di situ akan bisa di-download untuk bukti potong. Untuk pemaparan dari tax update accounting cukup sekian dari materi PPN dan PPh. Jangan lupa untuk like, share, and comment untuk Santap Ilmu. See you next time. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap